Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin khususan ila hadrati Al-Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhkum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات كافة أمدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بودوائها وآبيات الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah mergu ilmu yang manfaat silaturahim keluarga dan sahabat tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
sahbihi edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika bergilir ke Musalla Al-Fatah Masjid Muqimuddin juga Zikrul Muqarrabin Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan membawa misi dakwah insyaallah istiqomah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar.
Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alina dahar ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini di bulan suci Ramadan tahun ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah perintah Allah. Di antaranya ibadah mahdhah puasa bulan suci Ramadan. Sekaligus pagi ini sholat berjamaah subuh di Masjid Mukimuddin dan kegiatan rutin kajian pengajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini di tempat ini di masjid ini diridhoi dibarakahi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pembelajaran kajian kitab Al-Hikam kita lanjutkan. Sekarang materinya nomor kajian 116 atau pasal ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif as-Syekh al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. As-sitru ala qismaini. Sitrun anil maksiati wa sitrun fiha. Fal ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha khosyata sukuti martabatihim indal khalq wal khassatu yatlubuna minallahi as-sitra anha khosyata sukutihim min nazaril maliki al-haq. Pelajaran kita pagi ini akan membahas tentang yaitu tutup Allah pada manusia. Ini hal-hal yang bersifat yaitu qalbiyah. Jadi manusia itu di dunia punya kecenderungan sebagai sifat malu kalau kesalahannya ketahuan orang lain. Ini sudah umum. Ojo sampai salah awak dhewe iki keponangan wong. Paling tidak kalau ketahuan orang lain jadi malu. Lebih dari itu martabatnya di tengah masyarakat menjadi yaitu hina, bisa jatuh dan sebagainya. Hikam mengatakan as-sitru ala qismaini. Tutup Allah itu ada dua macam. Sitrun anil maksiati wa sitrun fiha. Yaitu tutup yang menghalangi dari berbuat maksiat dan tutup di dalam melakukan maksiat. Sampai kalimat ini mari kita merenung. Di dunia ini ada yaitu istilah tutup. Namanya tutup, itu sesuatu yang ditutupi menjadi tidak diketahui. Nah, Hikam menyatakan tutupnya Allah itu ada dua macam. Yaitu pertama tutup yang menghalangi dari berbuat maksiat. Yang kedua tutup di dalam melakukan maksiat. Fal ammah, pada umumnya manusia atau manusia secara umum, kalau kita sering menyampaikan golongan orang awam. Orang awam itu artinya umumnya manusia gitu. Apa katanya? Yatlubuna minallahi ta'ala sitra fiha
khosyata sukuti marbatihim indal khalqi. Manusia pada umumnya berharap supaya ditutupi di dalam melakukan maksiat. Kenapa kok begitu? Karena khawatir atau takut derajat mereka jatuh di mata makhluk. Jadi kalau ada orang itu ya, manusia itu kan pasti punya khilaf. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu membawa sifat dasar dua. Pertama khata', mesti tahu salah. Jangan pernah hidup selalu benar, mesti pernah salah. Nomor dua, manusia itu pasti pernah lupa. Gak mungkin manusia itu gak pernah lupa. Apalagi kalau umurnya semakin tambah tua, biasanya sering. Nah, itu jeneng apa itu? Nah, jenengan ngarani pikun. Makanya manusia itu kalau tambah tua tidak sama sempurna. Bahkan perilakunya kembali seperti anak kecil. Cuma bedanya satu, Bu. Kalau anak kecil itu perilakunya lucu, menyenangkan. Nek tuwek alhamdulillah putuku saiki wisok ngene, lucu. Baik, seneng. Coba reno, alhamdulillah mbahku tambah tuwek tambah lucu. Kalimatnya muncul, gak lucu, wis tuwek kok kaya arek cilik. Nah, ini sampai kalimat ini kita membedakan yaitu golongan orang awam dan orang khusus. Ngaji kita tasawuf seringkali ada namanya stratifikasi. Pembagian yaitu golongan-golongan manusia. Dan Quran itu sering menyebut itu memang. Adanya kompetisi untuk yaitu membedakan manusia. Iki golongan wong sisik kait ngerti agama. Iki wis menjalani isinya agama. Ini bisa orang masuk merasakan nikmatnya beragama. Itu enggak salah. Orang awam itu menurut Hikam salah satu yaitu hal yang diinginkan kalau melakukan salah agar oleh Allah ditutupi supaya aibnya tidak ketahuan. Ini orang awam itu. Jenengan coba pada umumnya manusia muga-muga aja sampe wong ngeru aku nglakoni ngene iki. Enten ngoten niku? Nih, sampean sik nglakoni ngoten, itu kita masuk wilayah yaitu fal ammah. Kemudian yang kedua wal khassah. Golongan orang khusus. Orang jenenge wis khusus pilihan. Sama dengan puasa. Ini nyempal dikit ya supaya ilmunya tambah terus. Hidup itu harus sinergi. Umurnya tambah, ilmunya juga mestinya tambah, ibadahnya tambah. Itu sinergi. Umurnya tambah, ilmunya gak tambah, dosane laiki. Makanya hati-hati. Puasa setiap tahun kita menjalani. Beberapa kali saya menyampaikan kajian atau ceramah, ini saya sampaikan, ini masih di 10 hari pertama. Masih banyak waktu kesempatan untuk bisa merubah dan berubah. Apabila yang dijalani ini masih belum sempurna. Di dalam Al-Quran ayatnya pancet sing diwaca siku Al-Baqarah 183. Ayat tentang syariat perintah ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya ya ini, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Tujuan utama makosidnya puasa itu adalah la'allakum
tattaqun, agar kamu tergolong menjadi golongan orang bertakwa. Ini global secara umum, tapi oleh yaitu para ulama sesuai dengan bidang ahlinya ini akan dikupas. La'allakum tattaqun itu ada jenjang, ada tingkatan-tingkatan. Nah, balik mana kayak iki. Tutup Allah itu ada dua. Bertakwa itu juga ada tingkatan, bahkan tidak dua, yaitu 3 tingkat. Stratifikasi. Pertama tingkatannya takwanya orang awam. Kedua takwanya tingkatannya orang khawas, iki sama dengan ini. Yang ketiga takwanya tingkatannya orang akhos. Wis ketok moto gak padha nih. Takwanya tingkat orang awam menurut keterangan dalam kitab tasawuf namanya kitab Sabilus Salikin. Takwanya orang awam itu cirinya, indikatornya sampean kudu krasa. Misale sampean si awam yo ngaku awam ae. Gak usah sok-sok apa sok. Wong tingkate sik yaitu rendah merasa tinggi. Apa itu tingkat orang awam dalam masalah takwa? Orang yang hidupnya disibukkan oleh urusan dunia. Adakah di dunia ini masyarakat atau orang yang dalam urusan dunia sibuk? Ada? Ada? Tetapi orang itu masih taat menjalankan perintah agama. Mas yo sak repot-repotin ngurusi penggawean, ngurusi apa saja lah. Iya, ini masih diberi kesadaran dan keimanan. Kalau dipanggil Allah, diperintah Tuhan, itu dijalani. Contoh, hikam itu memang harus disampaikan dengan contoh-contoh supaya yang mustami'in mengikuti mendengarkan ini gampang paham. Contohnya orang yang bergaya sibuk, saking sibuknya seperti hidup ini tidak ada kesempatan untuk yaitu yang lain, sebagai ngurusi penggawean. Bahkan tangi turu durung sembayang itu loh, motone meletek wis eling. Kira-kira ada ndak? Belum aktivitas seket melek wis eling. Wah, iki kemarin ada kerjaan yang belum selesai. Ada. Saking senenge nyambut gawe. Turu ngipi nyambut gawe. Tangi turu sik eling penggawean. Sibuk orang. Tapi nek ana panggilan Allah, dia ini sadar. Ayo coba nyampe sibuk dadak. Ya orang mereka, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Berhenti. Lalu apa? Memenuhi perintah untuk di bulan Ramadan urusan apapun ada perintah puasa, ya puasa. Meskipun pekerjaannya sibuk. Banyak contoh-contoh. Ini tingkatannya orang yang takwanya masih awam. Tidak apa-apa. Sibuk ngurusin dunia tapi gak lali Gusti. Yang kedua, takwanya orang khawas. Orang khusus, namanya sudah terpilih nih, yaitu orang yang sibuk dalam urusan akhirat. Nah, istilah urusan akhirat itu namanya ibadah, dan ia menjaga istiqomah. Ayo coba, ono tiang niku sisok ngelakoni melok jamaah, sholat jamaah, nek ono jadwal pengajian ya melok ngaji. Dan hatinya kepingin melok terus. Jangan sampai putus. Menjaga ini makomnya meningkat. Pangkatnya munggah. Bukan orang awam sudah dia itu. Orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk lebih mengutamakan yang lebih penting dulu daripada yang lain. Ada orang gini itu. Alhamdulillah Allah menolong saya. Saya ingin terus
mengikuti kegiatan-kegiatan kebaikannya. Nah, ini contoh orang yang begitu itu sudah masuk wilayah orang khawas. Yang ketiga, ini kisah hikam. Orang akhos, orang yang istimewa, orang yang sudah makomnya makom orang yang mulia. Siapa itu? Para kekasih-kekasihnya Allah. Jadi kata kekasih itu memang ada. Kekasihnya orang tua, kekasihnya guru, kekasihnya macam ini, kekasihnya Allah. Al-arifun al-aribillah. Orang yang sudah kenal Allah. Ngaji tauhid, ngaji tasawuf kan mengenalkan makhluk kepada Khalik. Kita ini sudah lama ngaku bahwa Tuhan kita adalah Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah kenal dengan Allah? Lo kenal Ustaz? Buktinya kalau saya sholat ya mesti lillahi. Sampai apakah mengerti kenal itu cuma begitu? Beberapa pasal sebelum ini sudah saya terangkan. Setidaknya mengenal Allah itu pertama mengenal perbuatan Allah. Kita bisa ikut sholat jamaah subuh di Masjid Muqimuddin. Ini wujud, yaitu af'alullah. Perbuatan Allah terjadi pada kita. Lawang beberapa menit yang tadi itu kita masih di rumah, sekarang sudah di sini. Yang mengantarkan kita dari rumah ke sini itu siapa? Nek tauhid muni ini Allah. Nggih kula nggih budak kali bojo kula Ustaz, ketok goblok ini. Apakah manusia itu bisa berbuat tanpa kehendak? Bisa dibuka kembali di YouTube rekamannya Iradatullah. Jadi enak loh ngaji ndok kesagrek ono rekaman, misale lali ditolekin ndok YouTube. Jadi lumayan belajar untuk terus mengingat ilmunya Allah. Orang yang hatinya hadir di hadapan Allah untuk selalu haiki, ia apa? Zikrullah. Terus menerus orang yang kelompok ketiga ini hatinya tidak mau putus, tidak mau ghaflah. Ia merasa asik mansuh, merasa yaitu nikmat dan menikmati hubungan antara dirinya dan Tuhannya. Pada puncak ini namanya al-ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu, dan terusnya. Nah, niki. Makanya nek wis masuk wilayah 3, ini hukum yang terjadi itu hukum rasa. Bukan hukum rasio. Sering saya ngomong gini. Di dunia itu ada 2 wujud ciptaan Allah yang jujur, tidak pernah menipu. Selain itu masih kadangkala jujur, kadangkala gak jujur. Apa 2 itu? Pertama yaitu rasa, kedua bau. Saya kan sering ngomong ini. Uangku tambah tua, pikirannya nang Allah mulai dikurangi. Contohnya lalian, tapi perasaan itu tambah ditambahin nang Allah. Contohnya sensitif, peka. Makanya orang kalau sudah umur uzur, angka 60 ke atas, 70 sampai 80 dan seterusnya, itu gampang nelongso. Betul? Betul? Duit nyekel tapi anak putu gak ono sing moro, atine nelongso. Lah nek diterusno, wis gak duwe, anak gak ngereken pisan. Ono ngene iki. Lah iya cilik digedhekno, gedhe gak kena dicilikno. Guyonannya cek nemene bapak ibu mungkin barno sampai kayak ngene. Saya dikirimi teman-teman yaitu kisah-kisah hikmah, rekaman video orang umurnya sampai 110 tahun. Di Sumatera saya melihat seorang bapak dulu adalah pejuang, ikut yaitu melahirkan negara ini. Sekarang ia ini tidak disentuh apapun, ia sendirian
di rumah yang sangat jelek. Contoh-contoh begini, kita itu harus ada rasa kekhawatiran kalau kita ini umurnya sudah uzur, sementara kita nggak tambah sempurna, tambah banyak kekurangan-kekurangan. Lah nek wong ngaji hikam, jangan berharap kepada manusia, termasuk kepada keluarga. Karena meskipun keluarga juga manusia. Berharaplah segalanya hanya kepada Allah. Anak tadi yang ini lah iya anak kalau tidak ngerti ini nang wong tua. Niku wis ngaji hikam salah itu. Kita bersandar kepada manusia. Ya Allah. Lah Allah nanti menukar rahmat mengingatkan hatinya anaknya. Kalau bapakmu ramutan, kalau ibumu ramutan wis tuwa, wis gak iso apa-apa. Yang menggerakkan hati manusia itu pun. Sekarang lanjutnya lagi. Wal khassa yatlubuna minallahi sitra anna khasyata sukutihim min nazaril malikil haq. Adapun golongan orang-orang khawas, orang khusus, jenenge khusus nggih, berharap ditutupi atau dicegah dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena ia takut, khawatir kedudukan mereka jatuh dalam pandangan Allah, bukan pandangan tiang itu. Nek wis makome dhuwur, ukuran pertama itu adalah Tuhan. Aku ngelakoni ngene iki apa gak izin ambek pangeran? Ana ngene, aku ngelakoni ngene iki izin ambek wong kampung. Soalnya aku iki tokoh. Kalimat begini kan sering muncul. Nang Allah gak izin, nang manusia. Orang yang khawas itu takut apabila kedudukan mereka itu jatuh di hadapan Allah. Artinya apa? Lah aku wis ngelakoni taat kok maling ini. Lak balik ini. Izin aku ambek pangeran. Orang yang bisa demikian ini martabatnya masuk golongan al-khosoh, wong khawas. Ya tadi sama. Aku kalau kebiyen Ramadan itu mesti ngelakoni poso. Tapi aku kok gak iso nyegah nafsu. Lah wis 11 bulan aku nyambek gawe wis enggak wetu. Ramadan ya cik nemene. Ya sik nyambek gawe sampai urusan ibadah gak ono peningkatan. Orang yang demikian ini benar. Akhirnya ya tetap aktivitas dunia dijalani, tapi ubudiyah ibadahnya Makanya ini betul ini. Saya diminta oleh pengurus masjid, takmir masjid untuk nambahin ngaji subuh karena ini bulan. Tapi ada di masjid lain dirobah. Yang asalnya itu 2 malah tambah 1. Tak renungno le sing iki ditambahi, sing iki. Nah ini menungso ngeten iki. Ada itu. Jadwal tarawih itu kultum itu full 1 bulan. Di era pandemi ini ada perubahan. Hanya pengisiannya 1 minggu sekali. Di tengah-tengah kita diuji oleh Allah, bukan tambah meningkatkan, dialihkan dengan hal-hal yang bersifat yaitu duniawiyah. Nauzubillah min dzalik. Makanya jenengan ojo karena ono pandemi ketaatannya kepada Allah menurun. Gara-gara ada pandemi Covid, gak wani nang masjid, gak wani melok tadarus. Ini orang jauh dari Allah. Bahaya ini. Apakah yang demikian itu menjadi salah satu jaminan sampean pasti selamat? Siapa yang menjamin? Yang ada jaminan itu begini, benteng orang beriman ketika benteng lain sudah jebol, hanya 1 masjid. Karena itu ada riwayat hadis, barang siapa sudah masuk masjid, ia aman. Nek sampean gak percaya ngene, gak usah ngaku Islam. Masjid adalah pertahanan umat Islam. Di masjid selalu dijaga kebersihannya, kesuciannya, zahiran wa batinan. Zahirnya masjidnya
fungsi kesehatan semuanya dijalani. Batinnya harus bersih. Orang yang demikian inilah yang akan masuk wilayah dilindungi Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci. Nah, sekarang yaitu syarah hikam kita baca. Orang yang merasa dirinya itu ingin untuk selalu aibnya, salahnya, khilafnya itu jangan sampai terbongkar ketahuan orang lain, itu menandakan bahwa sandaran hidupnya itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi manusia. Yang demikian ini diingatkan di dalam hikam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka itu sembunyi dari sesama manusia, tetapi tidak sembunyi dari Allah yang selalu beserta mereka. Wedi eleke keponangan menungso, tapi gak wedi eleke diketahui Allah. Niki contoh orang yang hatinya oleh Allah sudah ditutup. Makanya anda itu yang nek pancene derajatku iki sik munggah, masih aku dihina, masih aku difitnah, tetap nek derajatku iki pancene jatuh, meskipun dipertahankan, didukung oleh dukungan, tetap ngeten iki bertauhid. Jadi ustadz hitung-hitungan. Wah, aku nek ngajine terlalu keras, meneh gak diundang mana. Ada kira-kira begitu itu? Ngomongin hati-hati, kebenaran disampaikan dengan semu, nggak asli. Itu juga sandaran tidak kepada Allah, kepada manusia. Banyak kerja ketahuan, yaitu pimpinannya salah, nggak mau mengingatkan, takut dipecat. Wis gak macem-macem. Engko awak tambah gak selamat. Enten iki. Niki sandarannya kepada manusia. Kesan bahwa aku gak bakal ketemu penggawean, gak takkan ketemu rezeki nih gandok kene. Niki sudah menyempitkan barang yang luas. Tapi nek ngene, lho iki bahaya iki, merugikan orang banyak ini. Aku gak gelem iki. Tetap harus saya ingatkan. Jangan, Pak. Keputusan Bapak ini akan merugikan banyak orang. Nah, itu namanya ditegur, dikritik, diberikan masukan. Terus konek ngono macam-macam pimpinan bisa mengambil keputusan. Kamu bisa terus ngene. Dadak dipecat temenan. Terus jawaban iki apa? Ayo kan tak elingno. Iki suasana iki golek penggawean angel. Kon nek ngono mesti kon ditokno. Jawabannya orang bertauhid kepada. Lha apa? Jatahku, rezekiku nyambet gawe kok kene sampai di sini. Tapi aku yakin rizkiku gak hanya di sini. Sampeyan ngomong ini kira-kira iso nglakoni? Nah, ure ustaz itu ya ustaz gak jadi pegawai. Coba ngomong kula iki lho. Lho nek kula ternyata Allah itu tahu apa yang kamu tidak tahu. Kon kerja dengan ngono kaya hati-hati wedi ditokno di PHK, ternyata kamu dikirim rezeki oleh Allah terbatas mesakmu. Caranya Allah untuk meningkatkan kamu akan naik namanya gajimu, maka kamu diberi soal dulu. Gak apa-apa, yakin saya masih punya Allah Ar-Razzaq. Nek memang aku keluar dari sini, saya yakin akan diberi oleh Allah, yaitu di tempat yang lain. Temenan mari betul, tapi ana pusingnya titik, ana ngelune titik. Ngene aja hikam niku cirine wong ape sukses iku kudu ndase ngelu dhewe. Maka jenengan gak oleh kok sawen tok. Uangku bakal sehat kudu pernah didatangi penyakit dulu.
sehingga ia akan menjadi hati-hati menjaga kesehatan, keterima di tempat lain. Dadak lebih enak ketemu pemimpin sing bagus, koncone api-api, bayarane Gusti Allah niku gak pernah mendolimi manusia, manusia yang berbuat zalim sendiri. Jawabannya di hikam. Uang ku cirinya bagus mungkin menungso, bagus mungkin Gusti Allah itu telu. Lah kita ini masih belajar untuk menjalani tiga itu. Pertama, terhadap kenikmatan syukurilah. Kedua, terhadap ujian sabarlah. Ketiga, terhadap ketetapan takdirnya Allah terimalah. Orang kalau sudah begini kata Nabi, al-mu'minuna haqqan, itulah ciri orang yang beriman sejati. Nah saya diwalik terhadap nikmat gak pernah syukur. Lawan katanya syukur itu kufur. Bahasa kufur itu bahasa Arab. Di bahasa budaya kufur itu cirine sambat. Lah iya. Wong wis enak mungguhe disawang wong ya sik ngersu. Iki jenenge kufur nikmat. Ini orang yang tidak punya harapan sukses di depan. Kedua, terhadap cobaan ujian ia sabar. Awak Jawa lho ati jembar, ati nyegoro. Pertanyaane, segoro itu luas apa sempit? Coba bandingkan dengan sungai. Nek ati niku nyegoro, maka segala macam yang masuk diterima. Waktu enake gelem, waktu gak enake ya gelem. Tapi menungso iki biasa milih, ana sing enak kok milih. Menjane wong cerdas iki yang ini iki. Nah, cerdas tapi salah niku. Terus balik ngaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan salah satu yaitu pencerahan kolbu dan peringatan. Nah, ini penting. Di dalam salah satu riwayat hadis dikatakan, kelak pada hari kiamat ada beberapa golongan manusia yang dibawa ke surga. Bayangno nih. Ono wong dituntun dituduno swarga. Tetapi setelah melihat kenikmatan kesenangan yang ada di dalam surga dan merasakan hawa enaknya ketika mungkin nanti masuk surga, tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menghalau orang itu agar tidak masuk surga, artinya tidak diizinkan. Coba renungno, ono uang dijak budal nang swarga, dadak wis ero swarga kaya ngono enake, dadak gak oleh mlebu, ambek gak tau ero swarga ngoten rasane beda mboten? Contoh iki terlalu jauh kayak ngene. Ada orang perutnya lapar dijak ke restoran. Dadak ning kono makanan yang macam-macam lezat. Dijak lagi duduk ditukokno lho, dijak. Barang wis tutup restoran, baunya makanan masuk ke hidung. Rasane jos iki. Adik pas poso pisan weteng. Dadak mari ngono sing ngejak ngomong ngene. Sampun, ayo mulai maneh. Ya apa? Ya apa? Ambek gak dijak, wong gak dijak gak ero apa-apa to. Wis ndok ngarepe wis ketok panganan kari mangan, dadak gak ditukokno. Bae sampean lho ya, nek dijak sapa iku kudu kalimatnya kudu jelas. Lho tak dutunno niki. Nganggur ta. Iya, ayo mel aku melaku-melaku nandi. Ayo ndelok rumah makan. Apa itu? Ndelok rumah. Kira-kira wong iki ditukokno ta gak? Wong ndelok kok melihat, ya liwat. Dadak sing dicak ngene. Lho, kok liwat tok? Lah kan aku tujuane ndelok tok. Makane atas-atas dijak wong iku kan
iki engko sing dadi panitia sapa ngono lho. Tak barang wis kadung kula nate nawate pernah cerita ya. Saya ini makanya nek durung ngaji hikam delok menungso ku zahire. Soge fasilitasnya lengkap sampean arani mesti loman. Apa pasti benar? Wong kula lu tahu kejadian nyata. Bahwa saya tidak nyebut nama. Saya ini pondok saya itu, bukan pondok sih. Kampung saya itu mengadakan acara yaitu tasyakuran penutupan kegiatan. Nah itu kampung namanya Jam'iyah Yasin Tahlil. Terus mengundang penceramah. Nah penceramahnya itu teman saya. Akhirnya ayo tak kenal no. Nah ditulung Ustaz nggih, jenengan kan Ustaz sing saged tepang-tepang. Nah tiyang niku nek mboten kulino dekat dengan kiai, mau ketemu kiai ku grogi. Nah, akhirnya apa? Setelah pulang wetenge luwe, wong 5 iki, wong 5. Naik sepeda motor 5 wong satu-satu. Akhirnya apa? Ndok jagirno kromo niku. Biyen ku enten terkenal sate. Dan terkenal sate niku. Ngene jagir Sidoarso. Terus ngomong, "Ayo dolek anget-anget." Ya, cocok weteng luwe. Akhire mlebu. Iki sing salah sapa? Sing salah sing ngucapan ayo iku. Barang mlebu wong kene rumangsa dijak. Ayo mangan jaluk sate jaluk. Barang waktu bayari. Kalau tahu cerita kayak gini. Ya napa? Wong sing ngejak lu takon, "Pak, berapa? Lu apa saja?" Lu sing diitung wae. Wae dhewe tok. Sing papat langsung wajahnya merah. Niki kejadian nyata niku. Matur ngoten ngeten. Diitung terus mari ngoten sing siji loro papat ki meneng. Terus awak iki ya apa? Nasibe awak iki. Akhirnya ya Allah. Iku lho jin. Tapi nggih cukup niki saya saja yang pernah menjalani. Akhirnya padha njukuk dompet. Lho nasibe dompet ya gak padha. Wong pancen budal teko omah mau gak ono niatan ape mampir. Gak wani ngejak nang warung soalnya gak duwe barang ngono. Terus kon ya apa? Ali tolak-tolak. Sing ngejak malah meneng santai. Cengenges. Nikmati sate ini, nikmati sate ini. Kene mikir. Wakir ya Gusti Allah ku nulung. Sampai ngene aku ngene gesem bayar, wis tak bayar sampai Arlo Jiku tak weno. Akhirnya itu Masya Allah. Mari ngoten metu ke warung wis gak adik mikir wong iki, langsung mulai. Niki kejadian nyata keliling. Padahal wong iki lo ahli ibadah, cuma hablum minallah. Hablum pada dhewe lu nyekel duit. Buktine waktu bayar mah ngono susuke kok. Lu ngono kok tega. Makanya orang kalau bulan Ramadan tandanya puasanya diterima Allah, sing diterima sing gak diterima gak usah dibatasi. Dia memiliki rasa kepedulian. Makanya ada guyon yang ngejak wong iku nang warung sing jelas, sing ngejak ya jelas, sing dijak ayo lapo ngopi misalnya ngoten. Oh iya. Terus aku engko ya apa? Wis kon ngopo dari aku. Berarti ayo nang warung hati-hati bahasanya durung berhenti menengok cilik iya wis budal dhewe aku gak melok lha apa aku gak duwe nyatane gak ditukokno to ayo nang warung terus aku kok sing bayar sapa ya bayar dhewe-dhewe lambe iki gare ditapuk wong ngene makanya sing jelas tapi nang peka sing ngejak iku pasti tanggung jawab. Makanya sampeyan hati-hati lu bareng rombongan-rombongan lu gak mesti enak iki. Panitia sapa iki? Gak panitia, dhewe-dhewe. Gak usah. Nah, pun nggih balik nang setelah tahu surga ndak boleh masuk oleh Allah. Lalu orang itu ngomong kepada Tuhan, kepada Allah, "Ya Allah, andaikan Engkau masukkan kami ke dalam neraka,
sebelum memperlihatkan kami ke surga dan segala yaitu apa yang disediakan bagi calon penghuninya, niscaya akan lebih ringan bagi kami. Uang nek dorong didudunno, ambek wis didudunno, tapi gak diweno, iku beda lho. Didudunno wong ayu, bojone dhewe, ambek didudunno wong ayu, bojone beda gak? Kok gak iso mikir dia? Didudunno wong ayu, bojone dhewe, ambek wong ayu, duduk pertanyaane. Ono pertanyaane. Sampai merasa lebih, yaitu nikmat orang cantik istrinya sendiri atau orang cantik istrinya orang lain. Kan sampai nek diceritani macam-macam duduke dhewe meneng wae. Aku mau mari teko luar negeri, ning Hongkong ngene-ngene meneng wae wong cerita kok. Aja takon, terus ya apa ndok kono? Iki tambah goblok ketemu goblok iki. Meneng wae iki wong cerita. Saya pernah ikut seminar Al-Quran di salah satu hotel berbintang di Surabaya, mewakili dosen saya dulu. Kalau eling saya nggak boleh nyebut nama ini. Di mana Dewan Pakar Ilmu Al-Quran tampil sebagai pemateri, profesor doktor. Ndok kuno ana wong sitok jenenge Abdurrahman Wahid. Sapa iku? Kula iku lucu. Meneng aku. Saya ini peserta paling muda. Paling kecil sendirian. Ada salah satu seorang pemateri dan orang ini terkenal. Sering pergi keluar negeri. Lah, mereka yang ikut di dalam seminar ini banyak yang tidak pernah keluar. Hati-hati lo ngomong ini. Akhirnya apa? Dalam pemateriannya dia cerita, saya pernah di negara ini begini. Nah, ketika itu si namanya Abdurrahman Wahid itu ada di situ. Dia itu kelihatan diam dari wong-wong meneng bare turu waktu karo dhewe. Meneng ae. Barang terakhir pemateri utama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gustur. Saya itu kak lucu. Semua yang namanya pertanyaan-pertanyaan disampaikan itu ketika menyangkut masalah yang tadi orang cerita dan lah wong orang cerita kok dijawab. Coba renung ngomong dulu nih. Ya biarkan saja wong yang merasakan tahu dia. Lah yang diceritain kan enggak tahu. Ngerti ngomong dulu ini? Jadi ngomong sakmono akeh niku dimatikan oleh ucapannya Gus Dur. Beda. Makanya jenengan ketemu wong aja selalu cerita hal yang orang itu tidak ikut merasakan. Selalu cerita mari teko umroh dituduhno wong tapi gak tahu budalno wong. Rungokno kuping. Alhamdulillah aku itu umroh gak koyo sing diceritani umroh pisan gak tahu. Terus ngene. Lah nek sampean iku ngomong, "Enak ya sampean yo, sumpah beneran budak umroh." Iya panjen rencana kita gak istiqomah setiap bulan umroh. Lah apa? Lah aku ketua travel kok. Akhirnya nopo? Daripada ngomong ngene ae. Nuwun sewu, jenengan mboten kepingin umrah iki bulan suci Ramadan. Nggih kepingin tapi kula mboten gadah. Ketemu wis mboten apa-apa. Tapi temen ya kepingin ya. Kepingin lah mosok awak iki erone mek kok sagrat tok. Wis enggak ada KTP to? Nggih. Monggo dijak nang ngene travel. Lha apa kok ngejak kula? Ngejak tanggung jawab. Makanya sampean ojo ngejak wong nek gak tanggung. Data ndok kono daftar dhewe dijak tok. Akhirnya napa dijak? Wis monggo mungkin umroh kali kula. Dadak gak kula pun balik jenengan mawon kali keluarga. Loh, kali keluarga? Nggih kali bojone. Seneng mosok dipek dhewe, sampean ndok kono seneng bojomu sampean longso, budal bareng garwa si garing. Budal. Coba kira-kira hati sampean sampai ketemu cerita mang enak ndi?
Enak nih. Alhamdulillah. Wong sing disenengno atine niki eling salawas-lawas. Kalau lagi dadi kiai gak tapek seneng cerita-cerita bahas masalah haji di depan orang yang belum haji. Malah malu kalau kadang-kala selalu disebut abah-abah. Malah tambah, "Loh, aku wis haji gak diceluk abah." Hati-hati, hikam iki. Dibuntel haji, dibuntel kiai, dibuntel profesor, iki kelambi. Iku nek dicopot asli. Nah, akhirnya apa? Orang itu mengatakan, andaikan engkau masukkan aku neraka, tetapi tidak engkau tunjukkan aku ke surga, niscaya itu lebih ringan bagi hatiku. Karena aku sudah tahu kenikmatan, tidak jadi merasakan nikmat. Apa jawabannya Allah? Di hikam ini yang membuat kita harus bisa paham. Memang kami sengaja menunjukkan yang demikian kepadamu, hai hambaku, karena dahulu jika kamu sendirian berbuat segala dosa-dosa besar, tetapi jika bertemu dengan orang-orang engkau berlagak khusyuk seperti orang yang tanpa dosa. Kamu takut kepada sesama manusia tapi tidak pernah takut kepadaku, kata Allah ini. Engkau selalu mengagungkan sesama manusia tapi engkau tidak pernah mengagungkan aku. Hatimu selalu condong sesama manusia tetapi tidak pernah condong kepadaku. Maka hari ini rasakanlah siksaku, katanya Allah. Yang paling pedih di samping engkau kuharamkan untuk mendapatkan rahmatku. Ini bisa dijadikan pegangan. Siapa di dunia ini lebih interest kepada urusan sesama manusia daripada kepada Allah? Ketemulah kelak seperti itu. Makanya hati-hati. Nang Gusti Allah ngeremenno, nang atasan ini nyambut gawe masalah. Wis tau tak dipanggil Tuhan, dipanggil atasan kerja. Lebih mana rasa takutnya? Lu gak wani jawab. Saudara datang menghadap saya. Ini ada urusan penting. Saya ingin balik. Makhlukmu, kamu menghadap saya sholat. Ini urusan penting. Sholat itu penting gak? Jawabnya apa? Jawabnya. Makanya gampang. Uang sing eksplain ampun Gusti Allah peduli. Azan durung muni wis teko. Lah sing gak tape interest wis dikomati. Kelewas. Ngene sik pinter kan. Wis gak usah keburu-buru. Engko nek telat sembayang dewe. Iki contoh ini. Karena itulah hati-hati kita ini dibelokkan oleh nafsu itu. Karena itu di hikam dikatakan mereka yang lebih takut aibnya ketahuan makhluk manusia daripada aibnya ketahuan Allah, lalu derajatnya menurun di depan Allah, itu tandanya orang yang hatinya terhijab nafsu. Faham? Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.